Halo para detektif pecinta drama Korea Big Mouth. Minggu ini sudah tayang episode 10. Gimana teori-teori kalian tentang siapa Big Mouth? Apakah kalian sudah di PHP-in sama Pak Sutradara? Ini salah dan itu salah. Kemarin yang mencurigakan ini dan sekarang yang mencurigakan itu. Oke, saya akan mencoba mencari tahu lagi satu suspek yang disangka mencurigakan di episode 10 ini. Jatuh sama siapa? Lihat saja reviewnya. Melanjutkan di mana Park Chang-ho kini terlihat sedang menunggu kedatangan Big Mouth di dalam gereja penjara. Ternyata yang datang menemuinya adalah kepala sipir. Kepala sipir lalu nanya sama Chang-ho, "Kenapa kau memanggilku? Apakah kau si Big Mouth?" kata Chang-ho. Kepala sipir lalu menjelaskan kepada Chang-ho tentang keanehan yang terjadi di dalam penjara. Kalau bukan dirinya, siapa lagi yang melakukannya? Ternyata kepala sipirlah yang meracuni semua orang, termasuk orang yang membekap Park Chang-ho. Namun Park Chang-ho di sini tidak percaya padanya begitu saja. Kepala sipir lalu menunjukkan sebuah tato berbentuk pedang yang diliputi api di lengannya. Setelah melihat itu, Chang-ho pun tersenyum kecil sambil berkata, "Ternyata kau memang bukan Big Mouth." Chang-ho pun menilai kepala sipir hanyalah anjingnya Big Mouth dan meminta kepada majikannya untuk menemuinya. Chang-ho pun bertekad bahwa Big Mouth harus menderita sama seperti dirinya. Miho juga terlihat sedang bertemu dengan Jerry yang ternyata dia habis dari kamar mandi. 진철 씨가 빅마우스를 만났다고 생각하던데. Sedangkan Choi Do-ha kini sedang berada di sebuah aula dan terlihat menonton video yang tempo hari diputarkan oleh tetua. Setelahnya Do-ha pun melihat foto sebuah keluarga di mana di sana ada seorang anak kecil. Do-ha lalu mengingat tentang dirinya yang masih kecil yang terlihat mengalami tragedi kecelakaan di mana dia harus kehilangan kakeknya. Ji-hoon lalu datang ke tempat itu dan hendak menemuinya. Ji-hoon lalu bertanya kenapa dia menonton video ini. Ji-hoon pun menyadari bahwa anak yang ada di dalam video itu mirip dengan Choi Do-ha. Tapi setelah diselidiki olehnya, anak itu ternyata sudah mati tenggelam di sungai. Ji-hoon pun menyadari bahwa kini si anak anjing yang dibesarkan oleh tetua terlihat sedang mengincar kedudukan milik tetua. Ji-hoon pun menyadari bahwa dia terlalu meremehkan Do-ha. Ji-hoon lalu berpesan pada Do-ha bahwa seharusnya Do-ha ini menyembunyikan motifnya hingga akhir. Karena setelah Ji-hoon mengetahui motif tentangnya, Ji-hoon akan serius melawan Do-ha dan tidak akan membiarkan Do-ha melakukan hal semau-mau dirinya. Namun kata Do-ha, "Kau ini bukan tandinganku." Namun saat lagi serius berdebat, Park Chang-ho tiba-tiba menelpon Choi Do-ha dan memintanya untuk hadir di interogasinya besok di kantor kejaksaan. 시장님이 와주세요. 증인이 필요합니다. 알겠습니다. Para tahanan yang ada di dalam penjara pun kini terlihat mengalami gejala ketergantungan obat dari rumah sakit Gucheon yang sudah diresepkan oleh Profesor So untuk para tahanan. Ketika Choi Ji-hoon pun datang ke rumah sakit Gucheon dan bertemu dengan Dr. Hyun. Dr. Hyun pun mengusir mereka demi citra baik nama rumah sakit. Tapi dasarnya nggak tahu malu. Mereka malah mengatai Dr. Hyun. Dan ternyata obat yang sudah diresepkan oleh Dr. So ini udah ditukar oleh ketiga Choi Ji-hoon. Pak Kepala Sipir pun kini bertingkah seperti Big Mouth di hadapan Chang-ho. Namun anjing tetaplah menjadi anjing selamanya di mata Chang-ho. 그게 싫으면 적이 되는 거고. Kepala Sipir lalu mendapatkan sebuah resum perawat yang akan datang membantunya di penjara itu. Dan salah satu resumnya adalah milik Go Mi-ho dan dua lainnya adalah milik perawat rumah sakit Gucheon. Namun saat mereka bertemu di ruang Kepala Sipir, mereka saling berkata bahwa mereka tidak mau bekerja sama. 저도 여기 두 사람하고 같이 일할 생각 없어요. Namun kini di luar penjara terlihat sedang ada perkelahian yang parah di mana tahanan terpidana mati terlihat menyerang seorang hingga orang itu hampir mati. Mungkin itu efek dari obatnya. Dia pun terlihat menggila bahkan sampai menggigit telinga sipir hingga membuatnya ditembak dengan menggunakan tembakan listrik. Dan dia pun terlihat pingsan karena mengalami gagal jantung. Kepala sipir lalu meminta Miho untuk memeriksanya. Perawat dari Gucheon pun datang untuk membantu, namun alat yang mereka bawa tidak berfungsi. Miho lalu memberikan CPR kepada tahanan itu hingga tahanan itu terlihat berhasil diselamatkan olehnya. Sedangkan Chang-ho kini sedang berada di kantor kejaksaan, tepatnya berada di ruang interogasi untuk bertemu dengan jaksa Choi. Choi Do-ha juga terlihat datang menemui Chang-ho untuk diinterogasi seperti permintaannya. Jaksa pun bertanya apa yang penting yang Chang-ho ketahui tentang Big Mouth. Chang-ho lalu menaruh kakinya di atas meja.
하는 짓이야? Setelah itu dia mengeluarkan sebuah alat perekam yang sudah dia persiapkan sebelumnya. Dia pun memutarkan rekaman pembicaraannya dengan kepala sipir yang mengaku sebagai Big Moss. Choi Do-ha lalu menyadari bahwa suara yang ada di rekaman itu adalah suara dari kepala sipir. Tapi Chang-ho mengatakan bahwa kepala sipir ini hanya salah satu dari kaki tangannya saja dan Big Moss yang asli adalah orang lain. Do-ha lalu bertanya, apa kau punya bukti bahwa dia kaki tangannya? Chang-ho pun menjelaskan bahwa kepala sipir ini nggak paham isyarat yang sering dia gunakan untuk berkomunikasi dengan Big Moss melalui kartu tarot, jadi pasti dia bukan Big Moss. Jaksa Choi pun ingin mengambil rekaman milik Chang-ho, tapi Chang-ho malah memberikannya kepada Do-ha karena dia nggak percaya sama Jaksa Choi. Belum tahu saja kamu siapa, Choi Do-ha? Do-ha pun terlihat nyengirlah. Jaksa Choi lalu ingin menghadirkan kepala sipir sebagai saksi, bukanlah tersangka. Hal itu karena dia nggak bisa menangkap kepala sipir hanya dengan bukti rekaman ilegal. Chang-ho lalu memberitahu semua rahasia kepala sipir tentang semua korupsi dan pemerasan yang sudah dia lakukan di dalam penjara dan meminta jaksa untuk mengungkapnya ke publik. Choi Do-ha pun setuju dengan usulan Chang-ho dan meminta kepada jaksa Choi untuk menangkap kepala sipir dan dia akan mendukungnya dari belakang. Chang-ho pun meminta Do-ha untuk tidak memberitahu kepala sipir bahwa rekaman itu berasal darinya karena dia takut bahwa Big Moss akan menyadari skenarionya. Chang-ho lalu mengungkapkan bahwa dia curiga bahwa Big Moss itu berada di dalam penjara. Namun dia belum mencurigai siapapun di dalam benaknya. Jadi masih di awang-awang. Ji-hoon juga terlihat berada di sana sedari tadi untuk mengawasi mereka. Ji-hoon pun meminta jaksa Choi untuk melakukan semua perintah Choi Do-ha. 최도하가 시키는 대로. Go Mi-ho dan sipir penjara pun kini terlihat sedang menunggu pasien yang menggila di rumah sakit. Namun ternyata pasien itu tidak terlihat menggunakan narkoba. Bahkan dirinya dinyatakan sehat. Sipir pun mengatakan bahwa Go Mi-ho mulai besok sudah bisa bekerja di penjara sebagai perawat. Dan setelah sipir itu pergi, Mi-ho pun terlihat mengendap-endap untuk mengambil darah pasien untuk dia teliti sendiri. Mi-ho pun terlihat memberikan sampel darah itu kepada seseorang. Saat pagi tiba, Nopak ini terlihat sedang menjadi petugas makanan di hari itu untuk mengantarkan makanan kepada Chang-ho. Nopak ini kayaknya bisa kemana-mana ya guys. Nopak lalu memberitahu Chang-ho bahwa istrinya berhasil mendapatkan pekerjaan di penjara itu sebagai perawat. Mi-ho pun datang untuk bekerja di rumah sakit itu. Mi-ho lalu meminta kepada Nopak untuk membantunya memberitahu para tahanan bahwa dia akan melakukan wawancara terkait pengambilan sampel darah yang sudah dilakukan di rumah sakit Guchon. Chang-ho pun kini terlihat menemui kepala sipir untuk memberitahunya bahwa sudah kubilang jangan menyentuh keluargaku. Namun kepala sipir beralasan bahwa dia memilih Mi-ho karena kemampuannya dalam bekerja. Gak ada motif lain kok. Chang-ho lalu melempar papan baduk yang ada di depan kepala sipir sambil memintanya untuk segera mengeluarkan istrinya dari penjara itu. Kepala sipir lalu menjelaskan bahwa Big Moss kini memberinya penawaran untuk Chang-ho. Di satu sisi Chang-ho ingin tahu identitas Big Moss dan di sisi lainnya Big Moss ingin tahu apa isi makalah dari Profesor So Jae-yong. Kepala sipir pun meminta kepada Chang-ho untuk saling buka kartu. Mereka berdua lalu duduk berdamai dan mulai bertanya satu sama lain. 나부터 할게. Chang-ho lalu bertanya kenapa Big Moss ingin tahu isi makalah dari Dr. So. Sipir pun menjawab bahwa seseorang yang Big Moss sayangi telah meninggal karena makalah itu. Kini giliran kepala sipir yang bertanya. Dia pun bertanya apa isi makalah dari Dr. So kepada Chang-ho. Chang-ho lalu menjawab dengan satu kata yaitu darah. Chang-ho lalu menjelaskan bahwa isi makalah itu adalah hasil tes darah yang sudah dilakukan oleh pihak rumah sakit Guchon. Chang-ho lalu meminta kepala sipir untuk menyampaikan hal itu kepada Big Moss. Saat ini Mi-ho pun terlihat menemui Chang-ho di atap penjara. Karena kangen, Mi-ho pun memeluknya. Chang-ho lalu memberitahu Mi-ho bahwa penjara ini sangat berbahaya untuknya dan meminta kepadanya untuk segera berhenti dari pekerjaannya. Mi-ho pun berjanji akan berhenti setelah mendengar rencana dari Pak Chang-ho terlebih dahulu. Namun Chang-ho ini nggak bisa menjelaskan semua rencana yang ada di dalam kepalanya kepada Mi-ho. Mi-ho yang keras kepala pun bertekad ingin membantu suaminya walau harus melakukan hal yang berbahaya. Saat itu juga pihak kejaksaan terlihat datang ke penjara untuk menangkap kepala sipir atas tuduhan korupsi dan pemerasan. Kepala sipir pun terlihat menelpon Ji-hoon atas masalah yang sedang terjadi. Dan Ji-hoon ini terlihat marah dan memintanya untuk ngomong sama jaksa Choi. Ji-hoon lalu meminta kepada jaksa Choi untuk pergi dari penjara itu sesegera mungkin. Tapi jaksa Choi menjelaskan bahwa dia ditekan oleh atasan yang diperintah oleh Choi Do-ha untuk menangkap kepala sipir. Ternyata semua itu sudah direncanakan oleh Ji-hoon dan kepala sipir itu pun ditangkap. Namun dia terlihat menatap Nopak saat hendak dibawa oleh jaksa. Ada apakah ini? Dari atas Chang-ho pun mencari tahu siapakah di antara para tahanan yang terlihat marah atas penangkapan kepala sipir atau si anak buah Big Moss. Karena kalau dia marah, pasti dialah Big Moss yang asli. Masuk penjaralah kau kepala sipir.
Dalam sekejap, posisi kepala sipir pun sudah ada yang menggantikan. Kepala sipir yang baru lalu memanggil Chang Ho untuk berbicara kepadanya. Sedangkan di dalam ruang interogasi, jaksa Choi terlihat memutarkan rekaman percakapannya dengan Chang Ho di mana dia mengaku sebagai Big Moss. Kita panggil dia Yonggap karena dia sudah bukan kepala sipir lagi. Yonggap pun terlihat terkejut mendengar rekaman itu sambil berkata, "Pak Chang Ho." Jaksa Choi pun memberitahunya bahwa yang merekamnya bukanlah Pak Chang Ho, melainkan seseorang yang sangat mengenalnya dan sangat dekat dengannya di dalam penjara itu. Kayaknya ini strategi Gong Ji-hoon buat tahu siapa Big Moss sebenarnya ya guys. Yonggap lalu menyebutkan nama Gan So-chul. Dan saat itu juga Gan So-chul ini datang untuk menemui Pak Chang Ho dan Choi Do-ha yang sedang menunggunya. Dialah kepala sipir baru, akhirnya naik jabatan. Ternyata semua itu sudah diatur oleh Choi Do-ha. Do-ha lah yang memberikan rekaman itu sama Gan So-chul, dan Gan So-chul memberikannya sama jaksa. Tentu dengan imbalan bahwa Gan So-chul akan menjadi kepala sipir yang baru. Kotor semua orang yang ada di sini guys. Chang Ho pun berterima kasih kepada Choi Do-ha karena sudah membantunya. Namun Do-ha ini nggak sepenuhnya mempercayai Park Chang Ho. Tidak sebelum dia membawakan Big Moss kepadanya. 확실하게 내 앞에 데려다 놓기 전까지. Sedangkan kini scene beralih kepada Hyun Jae-hee yang hendak pulang ke rumahnya setelah bekerja. Dia pun memacu mobilnya dan terlihat sedang menikmati sebuah minuman. Kayaknya adegannya sangat familiar ya guys. Bener kan? Saat berada di jalan, Han Jae-hee ini terlihat seperti Park Chang Ho saat Chang Ho dulu kecelakaan. Berita Jae-hee kecelakaan pun langsung menyebar melalui televisi. Choi Do-ha yang melihat berita istrinya mengalami kecelakaan pun langsung datang untuk melihat keadaannya. Chang Ho pun menemui Ko Mi-ho yang hendak pulang dari kerja dan memberitahunya bahwa kecelakaan mobil yang menimpa istri Choi Do-ha bukanlah sebuah kecelakaan biasa. Chang Ho lalu mengatakan saat ini sekali dayung 2-3 pulau terlewati karena Big Moss dan Choi Do-ha sedang berperang. Chang Ho lalu mengingat bahwa beberapa hari yang lalu dia pernah memberitahu istrinya kalau dia menduga kaki tangan pembunuh dari Dr. So itu adalah Choi Do-ha. Jenius sekali si Chang Ho ini. Ternyata semua yang sudah terjadi itu adalah rencananya. Chang Ho pun menduga bahwa sebentar lagi Big Moss akan muncul untuk membalas Choi Do-ha karena hasil tes darah yang dilakukan Mi-ho pernah dimanipulasi oleh Do-ha dan dia pun menyerang istrinya. Namun untuk membalas perbuatan Do-ha, Big Moss pasti membutuhkan Park Chang Ho. Dan saat Big Moss yang asli ini muncul, Chang Ho dan Mi-ho akan menangkap Big Moss. Itulah istilah sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Film pun berakhir. Preview episode 11 nih guys. Chang Ho ini terlihat memperingatkan kepala jaksa baru bahwa dia harus waspada karena apabila dia nggak menangkap Big Moss maka posisinya akan hilang dan keselamatan Mi-ho pun kini menjadi tak terjamin di dalam penjara itu. Bahkan si Park Yonggap ini terlihat ada di dalam penjara itu guys. Kepala sipir yang baru pun terlihat sedang mencari tahu siapa Big Moss sebenarnya dengan kekuasaannya. Do-ha juga terlihat sedang memerintahkan orang untuk menyingkirkan beberapa orang lagi. Sedangkan Ji-hoon ini terlihat sedang santai sembari melihat-lihat dan menunggu perang apa yang sedang terjadi antara Big Moss, Do-ha dan juga Park Chang Ho. Setelah itu dia akan menangkap mereka semua sekaligus. Chang Ho lalu memperingatkan apabila Big Moss ini nggak muncul juga maka dia akan membatalkan rencananya dengan seseorang. Siapakah seseorang itu? Mi-ho pun terlihat diserang dan Park Chang Ho pun terlihat murka. Aduh, masih belum tahu siapa Big Moss-nya. Saya Benjamin Park, mari kita tunggu minggu depan guys. See you.